Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Shalom bagi yang di YouTube, di live streaming, dimanapun saudara berada. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, Aiker dan pertumbuhan iman. Khusus di jam 16 ini, saya membawa bersaksi melalui Aiker. Bersaksi melalui Aiker. Di gereja kita ada namanya sel group Aiker. Aiker artinya saya peduli. Makanya saya mengajak sama saudara, semua saudara ayo bergabung dengan keluarga rohani. Saya sebagai Bapak Gembala mengharapkan gereja ini jangan kalian anggap gedung. Gereja ini anggaplah rumahmu. Ini adalah tempat di mana engkau bisa diterima, dikasihi, dibentuk, diproses. Dan ada suka, ada duka, ada tawa, ada nangis. Sehingga saya berharap saudara masuk gereja ini suasananya rumah. Makanya ada kata welcome home, selamat datang di rumah. Jadi buatlah ini rumahmu, rumah keduamu setelah rumah pertamamu bersama ayah ibumu. Ya, saudara, hari ini kita belajar Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai kepada ayat 31. Sama-sama kita membacanya dengan suara yang semangat. 1, 2 ya. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja Daud bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, ini adalah cerita Yohanes, Rasul Yohanes dan Petrus bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka mengalami banyak orang yang percaya, 5.000 orang. Orang-orang percaya ketika Yohanes, Petrus bersaksi memberitakan Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah kebangkitan. Di dalam Yesus ada mujizat. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ini penting tanamkan di hatimu. Supaya tidak pernah engkau menjual Yesus di hatimu. Karena banyak orang menikah menjual Yesusnya. Menjual imannya, tanamkan di hatimu. Seganteng apa, sekaya apa, sehebat apa orang mencintaimu. Kalau tidak seiman, jangan terima. Kalau tidak seiman, jangan terima. Beda suku boleh, beda iman tidak boleh. Karena pasangan yang sepadan itu adalah seiman. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamat. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Camkan di hatimu anak muda. Mana tahu engkau ketemu dengan cewek yang cantik. Kemudian engkau akhirnya mencintai dia dan menjual imanmu. Dan menjual Yesus yang ada di hatimu. Don't do it. Jangan pernah. Jangan pernah mulai hubungan yang berbeda iman. Berkenalan boleh, berteman boleh, bersahabat boleh, menikah tidak boleh. Ini menjadi pegangan dalam hidupmu. Coba lihat teman-temanmu, lihat ada orang-orang mencoba, dia pikir dia kuat. Dan akhirnya kita terima undangan, dia sudah jual imannya. Itu realita. Tidak ada keselamatan selain dalam Tuhan Yesus. Mau sebaik apa dia, mau sekarakter apa dia, tanpa Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Yesus jalan keselamatan. Oleh karena itu, tanamkan di hatimu. Akan ada orang-orang melihatmu cantik sehingga dia mencintaimu, tapi beda iman. Bilang, memang kita saling mencintai, tapi tidak bisa saling memiliki. Cinta kita hanya sampai di sini. Mungkin kau menangis 5 tetes. Maaf bang. Sebenarnya kalau ku ikutkan perasaanku ini, aku ingin mencintaimu. Dan sesungguhnya pun aku sangat mencintaimu. Tapi iman kita yang berbeda. Jadi kita gak bisa teruskan bang. Sudahlah bang, anggap aku ini adikmu. Dan kau aku anggap abangku. So sweet. Ya, karena akan sulit kalau engkau menghadapi beda iman. Yang satu bilang bisa poligami, yang satu bisa bilang monogami. Betul? Kita monogami, kita nggak bisa. Beda kitab, beda pedoman. Ya, saudara harus paham itu. Sehingga saudara sangat penting be careful, berhati-hati. Nah saudara yang saya kasihi, maka Rasul Petrus dan Yohanes memberitakan Injil, mengadakan mujizat. Banyak orang disembuhkan, banyak orang diselamatkan. Dan akhirnya mereka ditangkap. Mahkamah agama, pengadilan agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ahli-ahli Taurat menyidang mereka, tua-tua. Menyidang mereka, menangkap mereka berdua. Saudara, mereka disidang dan diancam. Jangan pernah memberitakan Yesus lagi. Jangan pernah memberitakan Yesus adalah keselamatan. Kalau tidak engkau ditangkap, dibunuh dan dimatikan. Memberitakan Injil ada risiko. Memberitakan firman ada penderitaan. Mengikut Yesus ada salib. Kalau engkau menderita ikut Yesus, itulah ikut Yesus. Ikut Yesus tidak jalan tol. Ikut Yesus bukan mudah semuanya. Justru penderitaan itulah membuat imanmu bertumbuh. Maka pesanku samamu, kalau engkau ada penderitaan, itu adalah imanmu bertumbuh. Jadi penderitaan bukan kau tolak. Penderitaan kau hadapi. Asal jangan kau cari penderitaan. Saudara, Kisah 4 ayat 19. Di sidang itu, dia diancam, mereka diancam. Tapi apakah jawaban Yohanes dan Petrus? Kisah Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Artinya adalah Yohanes dan Petrus mengambil keputusan gaspol, penginjilan. Mati-matilah. Itu kira-kira begitulah mereka. Mau dipenjaralah, mati-matilah. Pokoknya penginjilan harus terjadi. Bersaksi. Kenapa? Roh mereka menyala-nyala. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, jikalau Roh Kudus turun kepadamu, maka engkau diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka sangat penting engkau dipenuhi Roh Kudus. Sangat penting engkau menyala-nyala penuh Roh Kudus. Bersaksi Yerusalem, Yudea, Samaria artinya dimulai dari tempatmu ke tetangga sampai ke ujung-ujung. Di seluruh aspek hidupmu engkau jadi saksi. Itu arti Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Seluruh aspek hidupmu engkau menjadi saksi.
Bagaimana engkau kuliah, engkau menjadi saksi. Engkau tidak terlambat kuliah, engkau titip absen kuliah, engkau tidak nyontek ujian. Itu engkau bersaksi. Bagaimana kau berpacaran menjadi bersaksi. Ingat, di gereja ini saya ajarkan. Kalau berani berkata ini pacarku, maka dia berkata ini calon istriku. Ini di gereja ini. Jadi di gereja ini tidak boleh ada yang pacaran main-main. Kalau berkata ini pacarku, maka itu adalah calon istrinya. Kalau ini pacarku kata yang cewek, berarti itu calon suaminya. Kenapa? Karena pacaran bukan coba-coba. Pacaran adalah jenjang menuju pernikahan. Jadi carilah calon suami, carilah calon istri. Bilang sebelahnya, cari calon suami. Cari calon istri. Bagi yang laki-laki ya, jangan cari pacar, tapi cari calon suami. Lihat ciri-cirinya, cocok enggak si kawan ini jadi suami. Dan terlebih engkau lihat seluruh kelemahannya. Maka waktu pacaran buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, lihat semua kekurangannya. Kalau kau sanggup dengan kekurangannya, teruskan. Tapi kalau engkau sudah frustrasi dalam pacaran, tonton Menara Doa Pagi yang saya buat. Di situ sedang saya bahas mendampingi pasangan yang sulit. Bagaimana mendampingi pasangan sulit. Bagaimana pernikahan yang sulit. Bagaimana pacaran yang sulit. Saya bahas juga di situ. Pacaran yang sulit itu artinya adalah kau ketemu dia lebih banyak stresnya. Kalau kau ketemu seseorang yang kau cintai, lebih banyak stresnya, frustrasinya, depresinya, terganggu emosimu, ilfil, mual-mual, naik asam lambungmu, migrain, payah kau tidur, terganggu hidupmu, itulah pasangan sulit. Kalau itu masih pacaran, putuskan. Selesaikan sesingkat-singkatnya. Ya. Tapi kalau itu sudah menikah, tidak boleh cerai. Hanya maut yang memisahkan. Itu saya terangkan, pacaran sulit dengan pernikahan sulit saya bedakan. Tonton Menara Doa Pagi, YouTube Suheri Gultom. Subscribe, like, share, and comment. Ya, supaya banyak orang mendengar firman itu. Kirimkan ke ayahmu yang stres lihat istrinya. Kan ada mamamu stres lihat bapakmu, betul? Stres sekali aku lihat bapakmu ini katanya. Kirimkan ke dia. Ini khotbah pendeta yang sering ku gereja. Dengarlah ini mak. Semoga ada ilmu mak dapat. Ya, beberapa mamamu stres kulihat dengan bapakmu. Ya, udah kau lihat mamamu stres melihat bapakmu. Semoga kau menikah pun tidak menemukan orang yang membuat kau stres. Kau lihatlah capek mamamu itu. Dibuat bapakmu itu. Betul enggak? Udah mabuk. Ada loh yang mabuk, ada yang marah, bully. Sampai ada istri yang mati, bunuh diri. Saya baru tangani ada kasus. Baru saya khotbah di gereja begini. Seorang dokter yang masih muda. Berantem dengan suaminya, sering sekali berantem. Suaminya bully dia terus. Dia pendam. Ini kisah nyata. Dan saya hadir di melayat. Saya khotbah tentang keluarga. Saya upload. Baru dibuatnya jam 3 pagi di WA-nya, di Facebook. Mohon izin saya upload khotbah pendeta. Saya bilang silakan. Saya nggak jawab, saya baca setelah dia meninggal. Stres dalam rumah tangga. Besoknya saya dengar terima dia meninggal dunia. Info yang saya dengar, depresi, stres karena pernikahan. Dengar anakku, ketika engkau memilih pasangan, kau memilih racun atau madu, kehidupan atau kematian. Saya sedih, karena dia meninggal di dekat anak-anaknya 3 orang. Bukan bunuh diri, tapi stres, serangan jantung, asam lambung naik. Sakit sekali.
Ada juga yang saya tahu stres, akhirnya mati bunuh diri, gantung diri. Minum baygon. Stres melihat perbuatan suaminya. Dengar anakku, lebih baik kau tidak menikah daripada kau menikah tiap hari frustrasi. Lebih baik kau tidak menikah daripada kau menikah dan bunuh diri. Ini poin penting samamu. Be careful anakku. Pernikahan bukan jalan mudah. Tapi pernikahan itu akan bisa kalau engkau hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan terlebih, mulailah dari pacaran kudus supaya pernikahanmu kudus. Jangan, kalau pacaranmu sudah kudus, pernikahanmu akan kudis-kudisan, nanah-nanah, bentol-bentol. Ya, jangan mulai dengan raba, jama, elus, cium, peluk. Kalau itu kau lakukan, percayalah apa yang kau tabur, kau tuai. Kau menabur daging, kau menuai kebinasaan. Enak di awal, sakit akibatnya. Lebih bagus kau menahan nafsu, menahan diri. Tapi engkau pacaran kudus, dan akhirnya kau diberkati pernikahan kudus. Itu pun gak patokan, gak ada masalah. Tetap akan ada masalah, cuma lebih kuat dasarmu. Karena dasarmu tidak nafsu. Kalau orang sudah melakukan seks, dasarnya nafsu. Kalau dasarnya nafsu, daging. Kalau dasarnya daging, ambrok. Apalagi dasarnya karena cantik cewek itu. Enggak selamanya kau cantik. Sekarangnya badanmu itu 48. Setelah menikah 84. Mau saya katakan tidak ada yang abadi dalam hidup ini. Saya ajak sama saudara. Ayo anak-anakku, hati-hati. Sekali lagi saya bilang, kalau pacaranmu saja sudah sulit, kau lebih banyak stres, lebih banyak depresi, banyak terganggu emosimu, hormonmu terganggu, lebih sakit, lebih menderita. Pesanku samamu, putuskan. Jangan teruskan. Kalau itu sudah mengganggu jiwamu. Mungkin kau lihat dia kaya. Kaya itu membuat kau hancur. Gak ada itu harta. Setelah pernikahan harta itu enggak menjadi hal yang terutama. Walaupun ada nilai penting dari situ. Keuangan harta. Tapi karakter, kesetiaan, takut akan Tuhan. Itu yang penting kau alami. Saudara yang saya kasihi, saya kembalikan kepada firman Allah bagaimana Yohanes dan Petrus akhirnya ditangkap di sidang. Maka dia katakan dia enggak takut kepada sidang mahkamah agama. Dia terus bersaksi, mereka terus bersaksi. Nah, Yohanes dan Petrus punya keluarga rohani. Nah, kalau di sini ada Yohanes Petrus, maka saya anggaplah ini adalah keluarga rohani. Berdiri kedua, ganteng. Rasul Yohanes dengan Petrus punya keluarga rohani. Ingat, di dalam dunia ini ada dua keluarga, keluarga fisik, ayah, ibu, anak-anak. Keluarga rohani adalah gereja. Maka saya selalu mendesain gereja ini keluarga. Saya di sini bapak rohani. Bapak bagi kalian. Bagi yang mau seayomi rohaninya. Ini adalah keluarga rohani. Ada kakak rohani, ada mentor, ada abang rohani, ada kakak rohani. Sehingga kalau ada masalah, engkau tidak tanggung sendiri. Engkau bisa cerita kepada keluarga rohani. Ada orang gak dekat keluarga fisik, tapi dekat keluarga rohani. Gunakan, apalagi saudara yang merantau, yang kos di Medan ini, bekerja, kuliah. Gunakan momentum di sini adalah keluarga rohani. Maka bergabunglah iCare keluarga rohaniku, itu penting. Saudara, mereka, Rasul Petrus dan Yohanes ini dalam konteks kisah 4, menceritakan kepada mereka. Dan setelah menceritakan apa yang terjadi bahwa mereka disidang, mereka diancam, dan mereka mendengar. Setelah mendengar, mereka mendoakan. Mereka berdoa bersama-sama. Kisah 4 ayat 20. Kisah 4 ayat 24. Kisah 4 ayat 24. Maka dikatakan mereka berseru ketika teman-teman mereka mendengar hal itu. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Silakan duduk. Maka penting kita ketika ada masalah, ada orang yang mendengar masalahmu. iCare, keluarga rohani, keluarga fisik. Ini anak boruku.
Apapun masalah dia, aku paling suka dengar. Hani, Jamie, mama mereka, paling aku suka mendengar. Keluarga itu paling enak ketika ada yang mau mendengar curhat isi hati, curahan isi hati. Kadang-kadang kan hati kita ini sesak, banyak kebingungan, banyak hal yang kita pikirkan. Perlu ada orang yang mendengar. Keluarga fisik sebagusnya ada yang mendengar. Keluarga rohani ada yang mendengar. Pesanku samamu, milikilah telinga yang mau mendengar cerita orang lain. Dan jangan potong omongan orang kalau dia belum siap ngomong. Gak sopan itu. Biarkan dia siap dulu bicara, baru kita bicara. Tapi banyak orang belum siap satu orang ngomong. Ini ngomong, ini gak sopan, gak beretika. Gak terhormat hidupnya seperti itu. Saya harus melatih diri saya, anak saya siap ngomong, saya baru ngomong. Walaupun kadang-kadang ada hal yang penting kami bisa kadang-kadang balap-balapan juga. Tapi saya melatih diri saya untuk bisa mendengar. Seorang ayah mendengar cerita anak-anaknya. Kisah hidup yang kadang-kadang mereka nggak bisa tahu jawabannya. Saya bantu karena saya duluan lahir. Maka pesan saya sama saudara. Jadilah pemilik telinga yang mau mendengarkan cerita orang lain. Sebelum itu lagi sesaknya napasnya itu. Lagi banyaknya persoalan yang gak dikasih taunya sama kamu itu. Janjilah kau pulang dari sini sambil makan pangsit. Tapi maukah telingamu mendengarkan cerita dia? Ingat, dengar. Ketika engkau punya kesesakan di hati, kau menceritakan masalah itu aja ke orang yang tepat ya. Ingat ya, jangan ceritakan masalahmu ke mulut yang bocor. Karena di sel grup, di iCare pun ada yang mulut-mulut bocor. Kita ceritakan masalah ke dia, disampaikannya ke sini, sampaikan ke sini, sampaikan ke sini. Inilah sel grup bocor. Nah saudara, kenapa? Akhirnya disampaikan ke sana, bukan lagi rahasia. Jika saudara harus bijaksana. Jangan ceritakan yang rahasia kali, belum tentu mereka dapat dipercaya. Kalau yang sangat pribadi, maka dia bicara pribadi dengan dia. 4 mata. Atau bicara saya dengan dia 4 mata. Karena gak semua orang dapat dipercaya. Lebih banyak orang yang suka menceritakan orang lain. Bahkan lebih banyak orang bermuka dua. Manis di depan, buruk di belakang. Memujimu di depan, menghancurkanmu di belakang. Lebih banyak begitu. Percaya aku bilang. Lebih suka orang. Pura senang samamu banyak. Yang senang sungguh-sungguh 5%. Tapi yang pura-pura senang 90% mungkin. Bahkan lebih suka melihat kesusahanmu dan kehancuranmu. Bertemanlah engkau dengan orang yang enak hati samamu. Jangan dekati orang yang gak enak hati padamu. Gak ada gunanya. Mau sebaik apa yang kau lakukan tetap buruk sama dia. Ya, walaupun jumlahnya sedikit orang yang enak hati itulah temani. Walaupun kau salah tetap dia bisa terima engkau. Bukan berarti kompromi dengan dosamu. Saudara yang saya kasihi. Di sel grup itu apa yang terjadi? Peduli. Coba poin pertama. Peduli. Katakan saya peduli. Saya mau mendengar. Urapi dulu telingamu ini. Pegang telingamu dua-dua. Tuhan Yesus, telingaku ini kupakai untuk mendengar curhatan isi hati orang yang lagi kesesakan. Mungkin sebelah kini Tuhan. Amin. Tanya sebelahnya, ada yang mau kau curhatkan sama aku? Tanya sebelahnya. Kok dibilang dia, kok tahu kau, aduh banyak sesak kali hatiku. Masalah inilah, masalah ini. Aku mau mendengar, ya. Oke? Dan kalau engkau mendengar, kau harus belajar ilmu mendengar. Dalam komunikasi lebih payah mendengar daripada bicara. Maka kalau ada orang mendengar, lihat matanya. Jangan kau main handphone. Ini ada kuliah, mamanya ngomong dia main gadget. Jangan ya, gak sopan. Jangan ya dek, ya, jangan. Kalau orang ngomong, jangan lihat handphone. Bilang sebelahnya, kalau orang ngomong, jangan lihat handphone. Sopan ya dek, bilang sama dia sopan. Etika orang sekarang sudah hancur. Mertuanya ngomong, dia handphone. Bapak mamanya ngomong, dia handphone. Jangan nak. Kau hormati orang yang mengomong samamu. Apa yang kau inginkan orang lain lakukan, lakukan lebih dahulu. Coba ya nak, kau yang ngomong, aku gak lihat mukamu.
sakit hatimu. Aku pun sakit hatiku. Kalau kau kuomongi tapi kau gak lihat aku. Sedangkan kalau saya khotbah, engkau tidur kayak gini aja pun sedih hatiku. Udah bangun dia, puji Tuhan. Iya loh. Apalagi kalau saya khotbah, kau nguap pula di depan. Wah, itu tidak hormat. Kalaupun nguap minimalis. Ya, belajar ya nak ya. Jangan kalau engkau orang lain ngomong, lihat wajahnya. Hormati dia. Bayangkanlah dirimu, engkau bicara sama orang, gak dilihatnya kau. Kau bicara sama 5 orang semua lihat handphone. Mati mahu begu katanya. Gak dihargainya engkau. Belajar peduli. Dengar. Kalau kau nanti pulang kampung, adik-adikmu mau cerita itu banyak kali ceritanya. Dengarkan. Peduli. Mendengar itu peduli. Kalau dia sedih peluk adikmu. Doakan. Mama juga dengarkan teleponnya. Ini enggak, mama belum siap udah putus. Dengarkan. Mana tahu enggak kau dengar lagi besok. Gak ada pasti mama hidup besok. Jadi kalau masih ada waktu mama kau dengar. Jangan nanti udah meninggal dia begini. Mak ngomong. Mamanya ngomong sebentar. Sandiwara kau. Pas aku hidup gak maunya kau dengar. Lagi mati aku kau bilang, ngomong mak. Aku mau dengar suaramu mak. Mama dingin aja. Asal kau ditelepon, gak kau angkat. Asal kau ditelepon, malas. Cepatlah mama, cepat mak. Dengar suara mama sebisa mungkin. Dengar suara bapak sebisa mungkin. Belum tentu besok kau dengar. Menyesal kau nanti. Pulang dari sini. Lihat wajah-wajah, jarang telepon bapak mamanya. Telepon, pulang dari sini. Bilang sebelahnya, telepon bapak mama. Bilang. Tanya, apa kabar mak? Sehat mama? Terus waktu kau tanya, apa kabar mak? Nama Zolo Hepeng doho, katanya. Kau mau minta uang ya? Enggak mak, aku kepingin dengar suaramu mak. Mama bingung, ada apa dengan kau? Pas suaku doho katanya, ada apa dengan kau? Why? Enggak, mak, aku dengar khotbah, dengar suara mama. Sehatnya kau mak, kuat ya mak, sabar ya mak. Sikit lagi aku tamat, 3 semester lagi. Doakanlah aku. Ini pun aku mau kerja mak, sambil kerja, sambil ngajar les, sambil jualan online. Saya berjuang mak, mama sehat. Kalau ada uangmu sedikit, belikan dia daster, aku kirim ya mak. Kirim, biar dia tambah umurnya. Saudara yang saya kasihi, peduli itu penting. I care itu penting, rasa peduli itu yang penting. Bukan karena harta atau uang, tapi engkau peduli dengan keluargamu. Saudara, ketika Yohanes dengan Petrus menceritakan kepada keluarga rohaninya, mereka mendengar, mereka mendoakan. Maka poin yang kedua adalah bertumbuh dalam doa. Mereka bertumbuh dalam doa. Saudara, kita baca Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Bertumbuh dalam doa. Jadi di sel grup, di keluarga rohani ini, yang tidak bisa berdoa. Karena doa syafaat nanti latihan mereka itu ganti-gantian. Bawa pujian ganti-gantian. Bawa firman ganti-gantian. Mereka nanti ada bagi-bagi 3 orang saling mendoakan. Saling memperhatikan. Saling menceritakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, penting dalam sel grup ini kita saling mengaku dosa. Mana tahu ada yang jatuh dalam perzinahan. Mana tahu ada yang jatuh di dalam meminjam uang di pinjol sehingga benjol. Saudara, mana tahu ada orang yang mengalami pergaulan bebas. Kadang-kadang jujur aja kita nggak kuat menahan arus dunia ke arah perzinahan seks. Seks sejenis pun meningkat. Ini penting sekali kita mendoakan. Nggak ada yang kuat, jujur saya pun minta doakan saya. Rasul Paulus juga bilang doakan saya. Saya pun berkata doakan kami para pendeta karena kami bisa jatuh.
Nggak ada yang kuat sendiri. Lidi satu lemah, dua kuat, tiga jauh lebih kuat. Artinya apa? Ada komunitas yang saling menguatkan. Ketika mereka ini berpacaran, bisa aja mereka ini pelayanan di sini tapi jatuh dalam berpacaran. Tapi ketika mereka sadar ada komunitas mereka yang saling mengingatkan, kuatkan aku. Ketika mereka terbuka dosa kejatuhan mereka, mereka tidak saling menghakimi. Menerima, mendoakan, mendukung supaya bangkit kembali. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Seberapa kali kau jatuh dalam perzinahan, bangkitlah. Gak ada batas. Mungkin lagi engkau mendengar khotbah ini, engkau termasuk orang yang jatuh dalam perzinahan. Bangkitlah. Tinggalkanlah dosa itu. Karena Tuhan mengasihimu. Keluarga rohani ini mensupport, mendukungmu ke arah Kristus. Terlebih saya Bapak rohanimu. Kalau saya ketemu dengan saudara, saya mendukung engkau ke arah Kristus. Mau sejatuh apa dosamu? Separah apa kesalahanmu? Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi siapa kau bergaul, dengan siapa kau bergaul, itulah hidupmu. Hidup ini tergantung pergaulan. 70%. Kasihi semua orang. Pilih siapa yang mendekat padamu. Kalau engkau dekat dengan orang-orang yang suka berzina, engkau jatuh perzinahan. Kalau engkau berteman dengan 5 orang penggosip, engkau penggosip ke-6. Kalau engkau berteman dengan 4 orang yang suka melakukan seks bebas, engkau yang ke-5 melakukan seks bebas. Itulah pergaulan. Di keluarga rohani ini saya jaga terus dalam doa. Udah begini pun keluarga rohani, ada doa, ada pelayanan, ada cell group, ada pemuritan, ada MSK. Masih ada yang jatuh. Jatuh perzinahan, jatuh pornografi, jatuh ini, pinjam uang sana sini. Nggak sempurna. Nggak ada yang langsung jadi sempurna. Butuh proses. Tetapi paling tidak ada lingkungannya ketika jatuh satu orang, ada yang mengangkat. Bayangkan kalau engkau sendiri jatuh dengan hubungan seks bebas. Apa akibatnya? Tidak ada orang mengingatkanmu. Kenalah kau HIV, AIDS. Beberapa orang yang kau tahu akhirnya mati. Saya sudah nasihati, hati-hati. Jangan hubungan sesama. Kalau hubungan homo, matinya AIDS. Pada umumnya banyak homo mati di AIDS. Seks bebas, lebih sedih lagi pasien saya. Laki-lakinya yang jajan, istrinya kena. Anaknya kena, 3 mati. Sempat kau menikah dengan cowok yang suka hubungan seks bebas, habis hidup. Dia bawa virus kepada rahimmu, kepada darahmu, mati kau. Sedih hidup. Jangan, saya sudah lihat itu. Ada lagi orang bisa homo, bisa hetero. Dia bisa suka sesama, dia suka dengan lawan jenis. Tapi dia lebih suka sesama. Heteronya hanya untuk formalitas. Sebenarnya dia homo. Hati-hati. Makanya kalau pacaran yang suka berdua-dua. Dalam komunitas, kenalan dulu. Jangan langsung berdua-dua. Jangan. Ingat kata nenek, berdua-dua itu berbahaya. Jangan suka berdua-dua, berkomunitas, keluarga rohani. Disinilah harapan saya, kalian bertumbuh dalam rohani, karakter, kemudian kalian saling kenalan. Lebih bagus bertumbuh di keluarga rohani, menemukan pasangan. Pesan saya sama saudara, biarlah sel grup ini membuat saudara semakin berubah. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi segini kesimpulannya. Kalau semakin buruk hidupmu, karena pergaulanmu buruk. Kalau semakin baik hidupmu, karena pergaulanmu baik. Saya tidak harus katakan tiap hari ke gereja, tidak. Tapi jaga circle-mu, jaga pertemananmu. Kalau bisa engkau berteman dengan orang yang lebih baik sedikit, setingkat di atasmu. Kalau engkau berteman dengan orang yang lebih disiplin daripadamu, engkau lebih disiplin. Kalau engkau berteman lebih orang yang berpengetahuan, engkau lebih berpengetahuan. Kalau engkau berteman lebih orang rajin, maka engkau akan lebih rajin. Kalau engkau berteman dengan orang yang suka ibadah, engkau akan bertumbuh suka ibadah. Dengan siapa kau berteman, itulah cirimu. Ingat, pertemanan itu mengeluarkan energi. Ketika aku berteman dengan mereka, maka saya sedang melepaskan energi kepada mereka. Berdiri aku.
Jangan pikir ketika berteman itu kami gini-gini itu biasa. Ini energi. Saling memberi energi. Tergantung energi apa yang kuberikan kepada dia. Kalau di diri saya banyak spirit yang negatif yang kuberikan sama dia. Contoh, kalau dalam diri saya banyak sakit hati yang kutanamkan ke dia. Dan dia juga tumbuh menjadi orang yang sakit hati. Dia tumbuh menjadi orang sakit hati. Dengan siapa aku dekat-dekat tiap hari itu energi. Tidak kau lihat, tidak kau sadari, itu masuk semua. Masuk semuanya. Jaga. Jaga. Yang ketiga adalah, maka dikatakan yang ketiga, mereka bertumbuh dalam kesaksian. Maka mereka bersaksi, memberitakan Yesus adalah keselamatan. Mereka bersaksi dalam Yesus ada mujizat. Katakan, dalam Yesus ada mujizat. Bilang sebelahnya, masih ada mujizat. Amin. Karena Ibrani 13 ayat 8, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi kalau engkau merasa buntu, masih ada mujizat. Yang penting lakukan hidupmu yang benar. Jangan mental mujizat. Jangan mental mujizat. Tapi mental iman, mental blessing, diberkati. Belajar sungguh-sungguh. Engkau belajar sungguh-sungguh, belajar keras, andalkan Tuhan, Tuhan berkati. Jangan mental mujizat, nggak baca buku, berdoa Tuhan Yesus. Oh, buatlah nilai A. Kau tidak baca buku, mana bisa? Saudara, saya mengajak sama saudara, bersaksilah lewat perubahan hidupmu. Saya berdoa after and before. Before, sebelum mengenal Kristus, dan setelah mengenal Kristus kayak mana kehidupanmu. Saksikan. Kesaksian itu tidak harus keberhasilan, kegagalan. Saya bersaksi di YouTube, saya pernah gagal dengan istri saya. Saya pernah mau minta cerai, dia juga pernah meminta cerai. Di tengah-tengah pengembalaan. Di tengah-tengah pelayanan seperti ini kami putus asa dalam pernikahan. Jadi kegagalan saya pun bisa jadi berkat bagi orang. Karena yang gagal itu bukan hanya kalian, kami pun pernah salah. Kami juga pernah gagal, pernah berantem habis, pernah cekcok, pernah frustrasi, pernah mau cerai. Anak kami saksinya. Tapi kegagalan itu dipakai Tuhan. Apa kegagalanmu bisa dipakai Tuhan? Orang tidak hanya bangga dengan keberhasilanmu. Tapi orang akan bangga engkau gagal tapi engkau tidak terpuruk. Engkau bangkit kembali. Orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Segagal apa hidupmu, Tuhan sanggup bangkitkan engkau. Yang kusedihkan anakku, kalau engkau gagal sekarang dan engkau pulang tetap gagal, Tuhan masih menerima engkau terus. Tapi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau engkau sudah mendengar hidup yang benar, engkau sudah mendengar pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, harapanku pulang dari sini, beberapa orang kau eliminasi teman. Eliminasi temanmu itu yang mengajakmu ke arah perzinahan. Yang mengajakmu pergaulan bebas. Yang memegangmu dengan bebas. Belum diberkati kau sudah dipegang bebas. Jangan. Kau sudah dengar nasihat ini. Jangan teruskan. Selagi masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Berjaga-jagalah. Pesanku sama saudara. Jangan sia-siakan waktu ini. Bersaksilah lewat perubahan hidupmu. Semua saudara pelayan di mimbar ini bersaksi lewat perubahan hidup. Bukan nyanyi kita tadi bagus, semangat itu bagus. Tapi kalau nggak berubah hidup, sia-sia. Mau sebagus apa suara kalian? Sebagus apa khotbahku? Sebagus apa musik kalian? Sebagus apa penata layanan gereja? Tanpa perubahan hidup, sia-sia. Kisah Rasul 13 dikatakan, 1 Korintus 13 katakan, tanpa kasih semua ibadah sia-sia. Saya berdoa, saudara kan firman ini, Tuhan mengasihimu. Bangkitlah, bergabung dengan iCare. Peduli, bangkit dalam doa, bersaksi lewat perubahan hidup. Katakan, saya mau bersaksi lewat perubahan hidup. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, ayo bersaksi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.